Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini biasa saja, tidak terlalu berat, namun hati sering gelisah tanpa sebab yang jelas? Ibadah tetap dilakukan, doa tetap terucap, tetapi ketenangan seakan menjauh. Rizki terasa sempit, urusan sering tersendat, dan keberkahan seperti tertutup tirai tak kasat mata. Banyak dari kita mengira ini hanya ujian hidup biasa. Padahal bisa jadi, tanpa kita sadari, ada dosa-dosa besar yang terus kita lakukan setiap hari. Yang lebih mengkhawatirkan, dosa itu bukan yang terlihat jelas seperti mencuri atau berzina. Bukan pula yang membuat orang lain langsung menegur kita. Justru dosa-dosa ini terasa wajar, dianggap sepele, bahkan dilakukan sambil merasa tidak bersalah. Kita melakukannya saat bangun tidur, saat berbicara dengan orang lain, saat bekerja, bahkan saat beribadah. Syaitan tidak selalu menggoda manusia dengan maksiat besar secara terang-terangan. Ia jauh lebih cerdas. Ia membuat dosa terasa biasa, terasa normal, hingga akhirnya hati menjadi mati perlahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa yang dianggap kecil namun terus dilakukan akan menumpuk hingga membinasakan pelakunya. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan pula untuk merasa paling suci. Justru ini adalah cermin, agar kita semua bisa bercermin dengan jujur. Bisa jadi, satu atau bahkan beberapa dari dosa besar ini sedang kita lakukan hari ini, bahkan saat kita merasa diri kita baik-baik saja. Dengarkan sampai akhir, bukan untuk sekedar tahu, tetapi agar Allah memberi kita kesadaran, taubat yang benar, dan hati yang kembali bersih demi meraih ridhonya. Dosa pertama, meremehkan dosa kecil. Salah satu dosa besar yang paling sering dilakukan tanpa sadar adalah meremehkan dosa kecil. Kita sering berkata dalam hati, ini kan cuma sedikit, atau semua orang juga melakukannya. Padahal di sisi Allah, tidak ada dosa yang benar-benar kecil jika dilakukan terus-menerus tanpa penyesalan. Contohnya, berbohong kecil demi menghindari masalah, menunda sholat tanpa alasan syar'i, berkata kasar lalu menganggapnya bercanda, atau melihat sesuatu yang haram sambil berkata, cuma sebentar. Dosa-dosa ini tidak langsung membuat kita jatuh, tetapi perlahan mengeraskan hati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Artinya, yang membuat dosa itu berbahaya bukan hanya bentuknya, tetapi sikap hati kita terhadap dosa tersebut. Ketika seseorang meremehkan dosa, ia sedang membuka pintu kehancuran imannya sendiri. Hatinya tidak lagi sensitif terhadap salah dan benar. Akhirnya, maksiat terasa biasa, nasihat terasa membosankan, dan kebaikan tidak lagi menggugah. Inilah awal dari matinya hati. Bukan karena satu dosa besar, tetapi karena ribuan dosa kecil yang dianggap sepele. Jika hari ini kita masih bisa merasa bersalah setelah berbuat dosa, itu adalah tanda rahmat Allah yang sangat besar. Jangan sampai rahmat itu hilang hanya karena kita terus menganggap dosa sebagai hal biasa. Dosa kedua, lisan yang menyakiti dan merusak. Tanpa disadari, lisan adalah sumber dosa besar yang paling aktif setiap hari. Kita berbicara begitu mudah, begitu cepat, tanpa menyaring apakah ucapan itu menyakiti, merendahkan, atau merusak kehormatan orang lain. Ghibah, namimah, mengeluh berlebihan, berkata kasar, menyindir, meremehkan atau membicarakan keburukan orang lain sering dianggap sebagai obrolan biasa. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci, meskipun itu benar. Bayangkan, amal saleh yang kita kumpulkan dengan susah payah, salat, puasa, sedekah, bisa habis hanya karena lisan yang tidak dijaga. Pada hari kiamat, banyak orang datang dengan pahala sebesar gunung, namun bangkrut karena lisannya melukai terlalu banyak manusia. Lebih parah lagi, dosa lisan sering dilakukan sambil merasa benar. Kita berdalih sedang jujur, sekadar cerita, atau berniat mengingatkan. Padahal niat baik tidak akan menghalalkan cara yang salah. Jika hari ini hidup terasa berat, hubungan sering rusak, dan doa terasa jauh dari terkabul, coba renungkan kembali. Bagaimana lisan kita setiap hari? Sebab lisan yang dijaga adalah tanda hati yang hidup, dan hati yang hidup adalah jalan menuju ridha Allah.
Dosa ketiga, lalai dari mengingat Allah. Tanpa disadari, salah satu dosa besar yang paling sering kita lakukan adalah melalaikan hati dari mengingat Allah. Lisan bisa saja berzikir, tetapi hati sibuk memikirkan dunia. Waktu habis untuk gawai, pekerjaan, dan urusan manusia. Sementara menyebut nama Allah terasa berat dan cepat dilupakan. Kelalaian ini tidak selalu berupa meninggalkan ibadah. Banyak orang tetap sholat, tetap berdoa, namun hatinya kosong. Sholat dikerjakan sekadar rutinitas, bukan sebagai pertemuan dengan Allah. Padahal hati yang tidak terikat dengan zikir akan mudah dikuasai oleh was-was, cemas, dan syahwat. Allah berfirman bahwa orang yang berpaling dari mengingatnya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Inilah sebab mengapa sebagian orang merasa lelah tanpa sebab, gelisah tanpa masalah, dan hampa meski memiliki segalanya. Melalaikan zikir bukan dosa yang terasa langsung, tetapi dampaknya sangat besar. Hati menjadi keras, iman melemah, dan dosa terasa ringan. Jika hari ini kita jarang menyebut nama Allah kecuali saat terdesak, itu adalah peringatan agar segera kembali sebelum hati benar-benar mati. Dosa keempat, menunda taubat dengan sengaja. Banyak orang sadar bahwa dirinya berdosa, namun memilih menunda taubat. Dalam hati berkata, nanti saja, tunggu lebih baik, atau aku masih muda. Padahal menunda taubat adalah dosa besar yang sering dilakukan tanpa rasa takut. Kematian tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Tidak ada jaminan bahwa esok hari kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap detik yang berlalu dalam keadaan bermaksiat adalah keberanian yang berbahaya di hadapan Allah. Menunda taubat membuat dosa semakin mengakar. Awalnya berat, lama-lama terasa biasa. Hati pun menjadi tumpul dan sulit menyesal. Inilah tipu daya setan yang paling halus, bukan mengajak langsung pada maksiat, tetapi membuat kita menunda kembali kepada Allah. Taubat bukan menunggu menjadi baik, tetapi proses agar menjadi baik. Allah mencintai hamba yang kembali dengan hati hancur dan penuh penyesalan. Jika hari ini Allah masih memberi kesadaran akan dosa, itu berarti pintu taubat masih terbuka. Jangan tunggu hingga pintu itu tertutup selamanya. Dosa kelima, bergantung kepada makhluk, lupa kepada Allah. Tanpa sadar, kita sering menggantungkan hati kepada manusia, bukan kepada Allah. Kita lebih takut kehilangan manusia daripada kehilangan ridha Allah. Lebih berharap pada pertolongan makhluk daripada kekuasaan Sang Pencipta. Saat rizki lancar, kita memuji usaha dan koneksi. Saat berhasil, kita bangga pada diri sendiri. Namun ketika gagal, kita kecewa berlebihan, seolah Allah tidak mengatur apapun. Inilah bentuk halus dari lemahnya tauhid yang sering tidak disadari. Bergantung kepada makhluk akan melahirkan kekecewaan, karena manusia terbatas dan sering berubah. Hati menjadi lelah karena berharap pada sesuatu yang tidak memiliki kuasa sejati. Akhirnya iman melemah dan syukur menghilang. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha atau meminta bantuan manusia, namun hati tetap harus yakin bahwa semua terjadi atas izin Allah. Makhluk hanyalah perantara. Ketika hati kembali bergantung kepada Allah, hidup menjadi ringan, dan ujian terasa sebagai jalan mendekatkan diri, bukan beban yang mematahkan. Dosa keenam, merasa aman dari murka Allah. Dosa besar lain yang sering tidak disadari adalah merasa aman dari murka Allah. Kita merasa Allah Maha Pengampun, lalu berani bermaksiat tanpa rasa takut. Kita yakin Allah pasti memaafkan, namun lupa bahwa Allah juga Maha Adil. Rasa aman yang berlebihan ini membuat manusia berani melanggar batas. Ibadah dilakukan seadanya, dosa dilakukan berulang-ulang, dan peringatan dianggap angin lalu. Padahal para ulama mengatakan, merasa aman dari murka Allah adalah tanda kebinasaan hati. Orang beriman selalu berada di antara harap dan takut. Ia berharap rahmat Allah, tetapi juga takut jika amalnya tidak diterima. Ketika rasa takut hilang, iman menjadi rapuh. Jika hari ini kita masih bisa merasa takut saat berbuat dosa, itu adalah nikmat besar. Jangan sampai kita terus bermaksiat sambil merasa baik-baik saja. Sebab hukuman paling berbahaya bukan yang datang tiba-tiba, tetapi dosa dibiarkan tanpa teguran hingga hati mengeras dan lupa jalan pulang. Dosa ketujuh,
mengabaikan hak orang lain. Salah satu dosa besar yang sering dilakukan tanpa sadar adalah mengabaikan hak orang lain. Kita merasa tidak mengambil harta, tidak menyakiti secara fisik, lalu menganggap diri kita aman. Padahal, hak manusia bukan hanya soal harta, tetapi juga waktu, perasaan, janji, dan kepercayaan. Menunda membayar utang padahal mampu, mengingkari janji, bersikap tidak adil, atau memperlakukan orang lain dengan kasar adalah bentuk kezaliman yang sering disepelekan. Dosa ini sangat berat karena tidak cukup hanya ditebus dengan istighfar. Ia menuntut penyelesaian dengan manusia yang dizalimi. Banyak orang rajin ibadah, namun hidupnya tidak tenang karena masih membawa beban hak orang lain. Doa terasa berat, rezeki terasa sempit, dan hati gelisah tanpa sebab. Bukan karena kurang ibadah, tetapi karena masih ada kezaliman yang belum diselesaikan. Jika hari ini kita teringat satu nama yang pernah kita sakiti, satu janji yang belum ditepati, atau satu hak yang kita abaikan, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan agar kita segera memperbaiki sebelum datang hari ketika tidak ada lagi kesempatan meminta maaf. Dosa ke-8, bersyukur dengan lisan, kufur dengan perbuatan. Banyak orang pandai mengucapkan Alhamdulillah, tetapi perbuatannya jauh dari rasa syukur. Inilah dosa besar yang sering tersembunyi. Syukur bukan hanya ucapan, tetapi menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Mata digunakan untuk melihat yang haram, lisan untuk menyakiti, waktu dihabiskan untuk hal sia-sia, namun tetap merasa sebagai hamba yang bersyukur. Nikmat kesehatan tidak dipakai untuk taat, nikmat rezeki tidak digunakan untuk kebaikan, dan nikmat waktu dihabiskan tanpa makna. Inilah bentuk kufur nikmat yang paling halus, bukan mengingkari Allah dengan lisan, tetapi menentangnya dengan perbuatan. Ketika nikmat disalahgunakan, keberkahan dicabut meski jumlahnya bertambah. Orang yang benar-benar bersyukur akan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Jika hari ini nikmat terasa ada, tetapi kebahagiaan tidak menetap, bisa jadi karena syukur belum benar. Allah tidak membutuhkan syukur kita, kitalah yang membutuhkan keberkahan darinya. Dosa ke-9, merasa lebih baik dari orang lain. Dosa besar yang sangat berbahaya adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini adalah penyakit hati yang halus, sering bersembunyi di balik amal dan nasihat. Kita membandingkan ibadah kita dengan maksiat orang lain, lalu merasa aman dan tinggi di hadapan Allah. Padahal kesombongan inilah yang menjatuhkan iblis. Ia merasa lebih mulia, lebih taat, dan lebih pantas. Allah tidak melihat rupa dan amal lahir semata, tetapi melihat hati dan keikhlasan. Merasa lebih baik membuat seseorang sulit menerima nasihat, mudah merendahkan, dan kehilangan kasih sayang. Ia lupa bahwa hidayah adalah hak Allah, bukan hasil kehebatan diri. Boleh jadi orang yang hari ini kita pandang rendah justru lebih dicintai Allah karena hatinya hancur dan penuh taubat. Sementara kita sibuk menjaga citra tetapi lupa membersihkan hati. Jika amal kita membuat kita rendah hati, itu tanda kebaikan. Namun jika amal membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, maka itulah dosa yang sedang menghancurkan kita secara perlahan. Saudaraku, 9 dosa besar ini bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membangunkan hati yang mulai tertidur. Kesadaran adalah pintu pertama menuju taubat, dan taubat adalah jalan kembali menuju Allah yang Maha Pengasih. Jika saat mendengarkan ini hatimu terasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata manusia, tetapi karena Allah masih ingin menyelamatkanmu. Jangan tunda lagi, kembalilah hari ini, bukan besok. Perbaiki yang bisa diperbaiki, minta maaf kepada yang perlu dimintai maaf, dan rendahkan hati di hadapan Allah. Jangan biarkan dosa-dosa yang tidak terasa ini terus menumpuk, hingga menjadi penghalang doa dan keberkahan hidup. Allah lebih senang pada hamba yang jatuh lalu bangkit daripada hamba yang merasa suci namun lupa diri. Jika naskah ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi ini menjadi sebab hidayah bagi mereka dan pahala yang terus mengalir untukmu. Jangan lupa tinggalkan komentar,
Tuliskan taubat dan niat baikmu hari ini agar kita saling menguatkan di jalan yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.